Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali segenap umat Buddha dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan renungan dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Trisuci Waisak, di mana di saat Trisuci Waisak segenap umat Buddha seluruh dunia dari berbagai aliran atau sekte atau tradisi merayakan secara serentak, secara bersama-sama. Tahun ini jatuh pada tanggal 26 dan detik-detik Waisak jatuh pada pukul 18:13 menit lebih 30 detik, yang diperkirakan di saat itulah purnama sidi penuh atau bulat, yang diyakini oleh segenap umat Buddha di saat yang tepat untuk memperingati 3 peristiwa penting. 3 peristiwa penting yang sangat dinanti-nanti oleh umat Buddha. Yang pertama adalah kelahiran bayi Siddhartha atau calon Buddha. Ini terjadi di sebuah taman, yaitu Taman Lumbini, yang posisinya atau letaknya saat ini berada di negara Nepal. Disebutkan di dalam buku-buku Dhamma bahwa Ratu Dewi Mahamaya melahirkan bayi Siddhartha ini dalam posisi berdiri di saat perjalanan menuju ke orang tuanya. Di saat tangannya memegang dahan pohon sala, Maya Dewi melahirkan Siddhartha Gautama. Disebutkan waktu itu Maya Dewi tidak merasakan sedikit pun, malah sebaliknya merasakan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam tubuh dan pikirannya. Saat itu Maya Dewi sudah berumur di atas 45 tahun, dan Raja Suddhodana, ayah Siddhartha, sudah berumur 50 tahun. Berbeda dengan wanita-wanita pada umumnya, di saat mau melahirkan seorang bayi, biasanya seorang wanita, seorang ibu, baik yang pertama kali mau melahirkan maupun sudah beberapa kali melahirkan, biasanya didahului rasa sakit yang luar biasa. Bahkan tidak sedikit banyak wanita di saat melahirkan harus mempertaruhkan nyawanya. Tidak sedikit setelah melahirkan karena tidak tahan menahan kesakitan, menyebabkan kematian. Namun sangat berbeda yang dialami oleh wanita pada umumnya. Ratu atau Dewi Mahamaya melahirkan Pangeran Siddhartha tidak merasakan sakit sedikit pun, dan diliputi dengan rasa bahagia dan kenyamanan di dalam tubuh dan pikirannya. Sungguh wanita yang istimewa, Ratu Maya Dewi ini. Sungguh wanita yang sangat langka, yang kebanyakan orang tidak pernah mengalaminya. Lebih-lebih ada yang cerita apabila seorang ibu mau melahirkan anak, yang anak ini mempunyai sifat nakal nantinya. Bahkan di saat melahirkan seorang ibu pun sudah mengalami
kesulitan-kesulitan, kesakitan-kesakitan yang luar biasa. Bahkan di saat melahirkan si bayi ini sudah memberontak kepada ibunya, menyebabkan kesakitan yang sangat luar biasa. Ini bisa kita maknai bahwa bayi Siddhartha juga manusia yang mempunyai bakti yang tinggi kepada orang tuanya. Bayi Siddhartha adalah manusia yang unggul di dalam perilaku, di dalam sikap, karena tidak memberontak, tidak menyebabkan kesakitan bagi orang tuanya, yaitu ibunya Maya Dewi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, maka layaklah bagi umat Buddha sampai saat ini Pangeran Siddhartha yang telah menjadi Buddha, karena memang dari kecil, bahkan dari sejak melahirkan, adalah seorang yang unggul, mempunyai kualitas yang baik, mempunyai bakti yang tinggi kepada orang tuanya, dan juga rela berkorban untuk kepentingan banyak. Maka sampai sekarang pun Sang Buddha masih dikagumi oleh oleh jutaan masyarakat di dunia ini. Ajarannya dikagumi dan diikuti oleh ratusan juta masyarakat yang ada di dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, banyak cerita-cerita atau versi yang terkait dengan kelahiran bayi ini. Ada sebuah buku yang menulis bahwa bayi ini dilahirkan keluar dari sisi sebelah kanan. Ada yang memaknai atau bikin prediksi-prediksi, perkiraan-perkiraan bayi ini lahir melalui operasi caesar. Ada sebuah penelitian bahwa ketika Dewi Mahamaya ini melahirkan dengan operasi caesar dan setelah melahirkan meninggal, ada penelitian, ada sebuah analisa bahwa di ilmu kedokteran sebelum abad 18 alat-alat sarana-sarana yang dipakai untuk membantu operasi itu belum modern. Maka apabila seorang wanita yang pada waktu itu melalui operasi caesar, diperkirakan 75% meninggal karena sarana dan sarana yang dipakai tidak selengkap seperti zaman modern ini. Maka setelah melahirkan, karena melalui operasi ini, maka Dewi Mahamaya langsung meninggal setelah 7 hari. Tentunya ini adalah sebuah penelitian yang pernah saya baca di dalam buku. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sangat istimewa kelahiran bayi Siddhartha ini. Dan bayi yang lahir bayi Siddhartha ini, begitu lahir diceritakan di dalam buku Dhamma, bayi itu calon Buddha, diturunkan ke tanah oleh 4 dewata dengan menggunakan jala emas. Dan saat itu pula curan air hangat dan dingin muncul dari langit sebagai persembahan dari 9 naga. Kemudian bayi ini dimandikan oleh Sakra, Brahma, dan ratusan ribu juta dewata lainnya. Dewa Sakra menyambut bayi itu dengan pakaian berharga. Saat itu pula kipas surgawi dan sebuah parasol permata bermunculan di angkasa. Dewa Brahma membawa kembali pagoda permata ke surga Brahma untuk dijadikan objek pemujaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kembali kita akan bersama-sama merayakan 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha.
Di saat perayaan Waisak, ada beberapa wihara yang mengadakan ritual dengan istilah mandi Buddha, atau tepatnya itu mandi bayi Siddhartha, karena bayi Siddhartha belum menjadi Buddha. Ada acara atau ritual yaitu mandi Buddha, di mana di wihara disediakan bayi Siddhartha, dihias dengan indah, kemudian setiap umat menyiramkan air yang sudah disiapkan di tubuh bayi Siddhartha ini. Ada yang memaknai bahwa di saat perayaan Waisak hendaknya kita membersihkan kekotoran-kekotoran batin yang ada dalam diri kita, seperti yang dicontohkan oleh bayi Siddhartha ini ketika lahir. Maka air panas, air dingin pun langsung menghujani, membersihkan dari bayi ini, yang sebetulnya bayi ini adalah sudah bersih. Namun sebagai simbolisasi bagi para umat yang ikut acara di saat Waisak untuk diingatkan kita bahwa benar-benar harus kita lakukan sebagai umat Buddha setiap saat adalah membersihkan noda-noda batin dalam diri kita agar kita layak menjadi pengikut Sang Buddha. Di dalam kitab suci Dhamma juga ditulis ada yang bersamaan dari lahirnya bayi Siddhartha ini. Yang pertama, di hari yang sama ketika bayi Siddhartha lahir juga di dunia ini. Yang pertama, putri Yasodhara yang kelak menjadi istri Siddhartha Gautama. Ini juga bersamaan lahirnya dengan Pangeran Siddhartha atau bayi Siddhartha. Kemudian yang kedua, Ananda, yaitu saudara dari Pangeran Siddhartha yang kelak menjadi pembantu tetap beliau. Kemudian kuda Kantaka yang kelak menjadi kuda pribadinya. Kemudian Cana yang kelak menjadi kusirnya. Kemudian pohon Bodhi yang kelak menjadi tempat beliau mencapai kebudaan. Itulah Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa yang mempunyai waktu yang sama ketika bayi Siddhartha lahir. Ini sangat luar biasa juga. Ternyata orang-orang dekat beliau, yaitu orang-orang yang pernah lahir bersamaan, bahkan yang membantu beliau pun seperti Kantaka maupun kuda Cana adalah lahirnya juga sama. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saat Buddha lahir sebagai Pangeran Siddhartha Gautama, beliau mengumandangkan bahwa inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada lagi kelahiran lagi berikutnya. Ini hendaknya menginspirasi, menggugah semangat kita. Kita pun juga harus mempunyai semangat yang sama, tekad yang sama seperti yang dilakukan oleh bayi Siddhartha ini, yaitu kita hendaknya menjadikan kehidupan saat ini menjadi kehidupan yang terakhir. Agar menjadi kehidupan ini adalah kehidupan yang terakhir dan tidak dilahirkan kembali di alam manapun kita, hendaknya kita dengan tekun mempraktikkan Buddha Dharma. Hanya dalam Buddha Dharma inilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian akan bisa membebaskan diri dari lingkaran samsara, lingkaran tumimba lahir kembali. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, dengan datangnya Trisuci Waisak ini, kita akan selalu diingatkan tekad kita untuk menjadi Buddha, tekad kita untuk mengakhiri derita, tekad kita untuk lepas dari samsara, dari alam penderitaan. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian menjadikan kelahiran ini sebagai kelahiran yang terakhir, seperti yang telah dicontohkan oleh bayi Siddhartha. Bayi Siddhartha kelahirannya kelahiran yang terakhir
Karena dengan ketekunannya beliau melatih diri menjadi seorang pertapa dan akhirnya mencapai kebudaan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang mau berusaha bertekun di dalam ajaran Sang Buddha. Apa yang telah dicapai oleh Pertapa Siddhartha juga akan dicapai oleh kita semua. Kita juga akan mencapai kesucian dengan ajaran Sang Buddha. Semoga datangnya Waisak ini benar-benar akan memotivasi bagi kita semua untuk mengakhiri kelahiran, dan kita bertekad untuk mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan secepat-cepatnya kita bisa lepas dari lingkaran samsara, yaitu lingkaran dari lahir dan mati. Selamat Bapak Ibu Saudara sekalian sedharma mempersiapkan kelahiran bayi Siddhartha, mempersiapkan datangnya Trisuci Waisak yang menjadi hari inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk selalu bertekun di dalam Buddha Dharma. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.